Shalom. Masih belum bersemangat ya, kurang semangat lagi. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Saya yakin dan percaya saudara, bapak, ibu, dan kita semua yang hadir pagi hari ini datang ke tempat ini bukan karena rutinitas ya, tapi ada kuasa Allah yang menggerakkan saudara untuk kita boleh sama-sama berkumpul, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari saya ajak bapak ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam Al-Taman Kudus. Saat ini adalah saat yang indah. Saat ini saat indah, ku memuji
kami, sehingga damai sejahtera boleh terjadi dan sukacita Allah mengalir di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami siap untuk memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau kita melihat dunia saat ini, tentunya rasanya kita khawatir, takut, bimbang, cemas. Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu, Saudara semua, kita punya Allah yang dahsyat. Tuhan itu punya jawaban dalam setiap apapun yang kita hadapi. Untuk itu, marilah kita cari Tuhan dengan sungguh.
kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang
kita mau siapkan hati kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Selidiki hati kami Bapa. Pagi hari ini melalui kebenaran firman kami siap diubah, kami siap dibentuk, kami siap diuji Tuhan, agar iman kami boleh semakin bertumbuh, iman kami boleh semakin menyala-nyala bagi-Mu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau sembahan kami, junjungan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat
yang dimana hidup kami abdikan untuk kami taat dan tunduk sepenuhnya kepadamu. Dan pada pagi hari ini kami mau tunduk, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar apa yang Engkau mau. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat. Setiap kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu merupakan isi hati Tuhan yang tertumpah buat kami semua. Bapa, terima kasih bila pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan membuat Engkau tersenyum, membuat Engkau sukacita mendengar syair-syair yang kami lantunkan. Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus memberi penjelasan lebih jelas tentang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang identifikasi gereja mula-mula, kehidupan jemaat mula-mula. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 kita akan mulai. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Diberkatilah kita jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Pagi ini kita akan belajar tentang identifikasi gereja mula-mula. Apa sih identifikasi itu? Dalam kamus bahasa Indonesia, kata identifikasi dikenal tanda kenal diri atau bukti diri. Yang kedua, bahwa identifikasi juga memiliki arti penentu atau penetapan identitas seseorang atau benda dan sebagainya. Saudara, identifikasi gereja mula-mula berarti kita akan mengidentifikasi gereja mula-mula itu, yaitu gereja pertama kali muncul abad pertengahan sekitar tahun 33 atau 34, di mana setelah Pentakosta maka gereja lahir dengan pertobatan 3.000 orang itu. Gereja yang dimaksud adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang kemarin sudah disinggung. Dalam perjanjian lama kahal, ya, dalam perjanjian baru eklesia, ekskalio, dipanggil keluar untuk dikumpulkan. Kata eklesia memiliki arti orang-orang yang dikumpulkan untuk membangun sesuatu, dikumpulkan untuk tugas negara, dikumpulkan untuk melakukan satu hal. Orang-orang yang ada di teater, orang-orang yang melihat kumpulan-kumpulan itu juga bisa disebut gereja. Kata gereja itu dari kata bahasa Portugis igreja, itu orang-orang yang dikumpulkan
orang-orang yang dipersekutukan. Tapi kata eklesia ekskalio itu secara khusus, yaitu orang-orang percaya yang terikat oleh karena percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah eklesia, itulah gereja. Yang kemarin disinggung bahwa gereja itu memiliki arti gedung. Gedung gerejamu di ruko atau di tempat perumahan, itu gedung. Gerejamu sewa atau kontrak atau gereja sendiri, itu soal gedung. Kamu dari gereja mana? Bicara soal denominasi. Oh, saya gereja Betel. Itu denominasi. Itu orang gereja, itu sesuatu yang umum, universal. Tapi kita adalah gereja-gereja Tuhan. Sebab tubuh kita, diri kita adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu kita perlu mengidentifikasi diri kita. Saudara-saudara yang buat skripsi atau tesis atau disertasi biasanya mengidentifikasi sebuah masalah. Masalahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah diidentifikasi biasanya dirumuskan, oh masalah ini. Itu dalam dunia akademik. Tetapi yang dimaksud di sini kita perlu mengidentifikasi diri supaya kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan. Anak Tuhan harus tahu kenal dirinya. Mengidentifikasi diri itu, saudara, berarti kita mengenal siapa diri kita dan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau saya di gereja sebagai gembala, saya punya job tua banyak yang saya kerjakan. Saya sebagai kepala keluarga, identifikasi diri sebagai kepala keluarga tugasnya mencari uang, mengatur keluarga, memimpin keluarga dan lain-lain. Itu identifikasi. Kalau saya berdiri sebagai guru, jelas ada. Kalau identifikasi sebagai guru, ada tugas-tugas job yang saya harus kerjakan. Semakin orang itu banyak jabatan, semakin orang itu banyak identifikasi, maka semakin banyak pula tugas-tugas yang mereka kerjakan. Oleh sebab itu kita tidak perlu bangga kalau kita banyak jabatan. Sebab apa artinya banyak jabatan kalau kita tidak mengerti tugas yang kita lakukan? Apa artinya kita tahu kita sebagai orang Kristen kalau hidup kita tidak mencerminkan Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan belajar dari gereja mula-mula ini, maka kita akan mengerti identifikasi gereja mula-mula itu yang menjadi tugas, yang menjadi contoh yang mesti harus kita lakukan. Sebab hidup gereja mula-mula sebagai pondasi di mana gereja itu bertumbuh. Bertumbuh itu dari kecil menjadi besar. Gereja sekarang ini pertumbuhannya sudah tidak sehat, ya, karena saya mengampu sebagai jurusan eklesiologi. Gereja sekarang banyak iming-iming, orang datang ke gereja karena sembako, orang datang ke gereja karena dijemput, ya. Gereja mengalami pembekakan, bukan pertumbuhan. Dia tidak murni itu jemaatnya, atau dia hanya sebatas pindah dan dia tidak menetap. Makanya saya katakan ada beberapa golongan jemaat. Jemaat aktif atau jemaat tetap. Jemaat tetap adalah jemaat yang terdaftar, di mana jemaat itu memiliki hak dan kewajiban. Saudara hubungin saya, Pak, saya sakit jam 1 pagi. Kalau itu betul-betul urgent, pasti saya datang, ya. Ada jemaat yang meninggal jam 2 pagi, kita datang dan para pengurus itu datang. Itu hebatnya GPI. Malam jam 1 datang. Rumah sakit Persahabatan bisa dibel. Saya datang sama istri cari taksi. Saudara ingin jadi gembala, saudara ingin jadi pendeta, mesti siap kerja 24 jam.
Ya, saudara punya hak, Pak, tolong doakan rumah saya dipakai kebaktian, saya lakukan. Ya, saya kerjakan, sebab saya punya tugas. Tapi kalau itu bukan jemaat, Pak, tolong berkati saya, Pak. Saya nggak mau, kecuali dia mati loh. Kalau mati saya mau. Ya, ada beberapa yang meninggal tidak dilayani di gereja, saya melayani karena meninggal. Tapi kalau dia pengen diberkati, itu saya berapa kali menolak. Walaupun jujur dia suruh saya tulis cek. Kalau Pak tulis cek aja Pak, Bapak mau berapa, enggak mau. Saya tersinggung. Ya, saya tersinggung. Itu saya berkati bisa bulan madu, bisa punya keluarga, itu tidak ternilai oleh uang. Kalau hanya ngasih 1 juta, 5 juta, 10 juta, apa artinya? Tapi kalau you sebagai jemaat, saya tanggung jawab. You harus datang dulu ke gereja 3 bulan, 6 bulan. Saya perkenalkan. Saudara punya hak dan kewajiban. Makanya kita punya ikatan keluarga Rehoboth melalui IKR, ikatan keluarga Rehoboth, ya. Itu yang 15.000 sebulan itu ya. Itu kalau musibah ya jangan sampai, kalau kita musibah dapat 3 juta berapa saya lupa. Saya berharap tidak ada yang meninggal, semua diangkat Tuhan. Amin. Ya. Tapi kalau bukan jemaat, kecuali kalau dulu orang tuanya jemaat, ya gitu ya, dia harus tetap ikut. Tapi ada jemaat simpatisan, jemaat yang saya senang datang ke Pak Satoto itu. Dia jadwal Pak Satoto khotbahnya tanggal berapa sih? Minggu berapa sih? Pak Lulu khotbahnya tanggal berapa sih? Oh, minggu kedua ini Pak Lulu nih, saya datang. Ini Pak Franyanto nih, khotbahnya menggelegar, saya datang. Oh, saya ingin khotbah yang slow. Ibu Vivian, slow santai. Saya datang. Yang begitu bukan jemaat. Saya tidak mau ngurusin kalau ada apa-apa. Itu jemaat simpatisan. Makanya jangan suka pindah-pindah gereja, dan saya tidak mau. Saya tidak mau. Saudara jadi anggota GBI Paparnas juga anggota gereja lain. Lebih baik satu dipilih. Itu tertib administrasi. Tapi juga ada jemaat tamu, ya, dia dari Jakarta datang ke Pak Samuel, ke gereja, ke gereja yuk, barang itu tamu, ya, itu tamu. Tapi yang namanya jemaat GBI Rehoboth Paparnas, jam 6 pagi, sesibuk-sibuknya, secapek-capeknya, tetap datang ke gereja. Amin. Mesti harus bilang sama saudara dan keluarga, tolong jam 6 sampai jam 8 pagi hari Minggu jangan saya diganggu. Itu waktu saya tanggung jawab pada Tuhan dan tanggung jawab juga pada gereja, ya. Jangan hanya enaknya aja, jangan cuma hanya menuntut haknya saja, tapi kewajibannya tidak pernah dilakukan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan, kita kalau mau mengidentifikasi diri sebagai gereja Tuhan, jemaat mesti mengerti. Kumpul. Ada satu kali saya tahu slogan. Bapak gerejanya, ibu gerejanya di mana? Oh, saya di pinggir kali Pak. Di pinggir kali itu kan GBI Rehoboth tahun 94 itu, 93-94 itu. Pendetanya siapa Bu? Saya bilang itu. Pokoknya pendetanya yang kecil-kecil. Kalau khotbah kencang, lucu lagi katanya gitu. Dia tidak tahu, dia baru bicara dengan gembala sidangnya. Apa dia cuma hanya seminggu sebulan sekali datang, saya juga tidak mengerti. Tapi dia menamakan jemaat. Makanya Pak Sugi itu punya absen. Hebat GBI itu kebaktian aja di absen. Dilihat oh, di absen tidak kayak di SD, bukan, tapi dilihat oh ini supaya bisa dicek. Oleh sebab itu saudara, untuk kita bisa bertumbuh, kita harus tekun. Ya, ini gereja. Oke. Yang pertama saudara, jemaat Tuhan bertekun itu dari kata proskartereo.
dari kata karterio itu diterjemahkan dengan banyak hal, ya. Bersungguh-sungguh terhadap firman Tuhan, itu yang pertama. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus serius mendengar, menangkap, menerima dan melakukan. Itu serius, tidak main-main, ya. Masa sekarang ini banyak orang nggak mendengar firman Tuhan karena nggak suka sama khotbahnya yang keras, lihat WA saja, lihat Facebook, begitu saudara ya, lihat WA, chatting sama teman, sama mantan dan lain-lain. Kalau mau ke gereja, full ke gereja. Makanya ada beberapa gereja yang memang tidak ada sinyal di gereja ini, supaya jemaat tidak main-main dengan hati. Dia serius, dia persiapkan diri. Kalau saudara datang kepada pemerintah, ketemu sama seorang, jangankan sama presiden, sama lurah saja, kita mesti siap. Ya, orang kadang-kadang sekarang kan tidak sopan, udah ketemu ngobrol gitu, tapi dia sibuk sendiri main. Bertekun Proskoria itu pertama, dia bersungguh-sungguh terhadap firman Tuhan. Dia menyimak, tahu apa yang dikatakan Tuhan dan mendengar dan melakukan. Kata Proskoria juga diterjemahkan bertahan. Berarti banyak tantangan yang akan kita hadapi. Kalau bertahan pada masa itu dari orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab kata eklesia itu, pergumulan itu ada juga kadang-kadang ibadahnya di sinagog. Maka banyak sekali tantangan, tapi bertahan. Dan saya bersyukur kita sudah 31 tahun. Tahun ini 31 tahun bulan Oktober nanti. Jemaat tetap dan terus tetap bertahan. Sekalipun mengalami goncangan-goncangan, jemaat yang setia adalah jemaat yang bertekun, artinya bertahan dalam banyak hal. Bertahan di sini bukan karena tantangan dari luar, tetapi tantangan dari dalam itu yang susah. Saudara kecewa dengan teman, saudara kecewa dengan satu anggota gereja, saudara tidak suka dengan keluarga gembala, saudara tidak suka dengan gembala, itu tantangan. Ya, mau keluar nggak enak, ya, sudah terikat, saudara. Kita harus bertahan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kalau kamu beribadah ada sesuatu dalam hatimu, pulang dulu, damai dulu, baru datang lagi ke kebaktian. Sebab kalau tidak begitu, doa kita tidak didengar Tuhan. Kata proskoreo itu, karterio itu juga diterjemahkan rajin. Di dalam bahasa Yunani itu kan diterjemahkan to be earnest, to more, to persevere, to be constantly diligent, all of the exercises. Banyak banget. Salah satunya juga rajin. Anak Tuhan harus rajin kebaktian. Anak Tuhan juga harus rajin kerja. Anak Tuhan juga rajin berdoa. Anak Tuhan juga harus rajin berbuat baik. Anak Tuhan harus rajin memberi. Anak Tuhan harus rajin peduli dengan sesama. Itu kata betul. Bisa diterjemahkan rajin. Rajin itu adalah modal hidup. Anak-anak muda dengerin baik-baik, saudara kerja, ayo kita rajin. Kerajinan kita tuh dinilai oleh orang lain. Ya. Itu Bapak rajin loh datang pagi-pagi. Ya. Itu Bapak rajin loh datang pulangnya agak sore. Bapak itu rajin loh kalau kerja. Di kita itu kan dinilai orang lain. Jangan udah pekerjaannya OB nggak rajin, nyapuan salah-salah. Ya, kita mesti berekspert, kita harus ahli di bidang kita masing-masing. Untuk kita ahli itu mesti harus rajin. Tapi kata karterio itu juga diterjemahkan semua latihan. Saya lihat, semua berlatih melakukan kebenaran. Kata Proskoria itu diterjemahkan patuh taat. Nah yang saya tertarik kata karterio ini
Terakhir diterjemahkan hadir terus, ya, hadir terus. Jadi jangan lihat hanya tanggal muda, tanggal tertentu saudara kebaktian. Siapa sih yang tidak sibuk pasti. Tapi kalau itu bukan penting sekali, datanglah kebaktian. Ya, datanglah kebaktian. Tapi kalau itu memang sangat penting, saudara harus lembur, di situ ada tamu, ada konsekuensi yang akan diambil. Saya minta saudara usah kebaktian, kerja aja. Sebab kerja juga ibadah. Itu dalam tanda kutip ya, Lu Pak Pendeta kok begitu ya? Kalau itu ada konsekuensi, kan tidak tiap minggu. Kalau dapat SP dikeluarkan, gembala dan bisa menghidupi. Dan begini, saya sendiri pernah izin karena ada lomba drum band di taman ini, saya pernah izin. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, hadir terus. Nah, untuk terus hadir ini ya harus perlu persiapan lah. Kalau mau hadir ya jangan tidur jam 4 pagi. Tidurnya di mana? Di gereja aja nanti tidur. Ya udah sadar. Ya. Boleh lah nonton bola, boleh jam 1 sampai jam. Ya sore tidur dulu lah gitu. Jadi pagi kita strong, jangan kita kebaktian. Haleluya. Amin. Tapi tidak ada di sini. Hadir terus, saudara. Kata pengajaran di situ dikatakan dia bertekun. Ini bertekun di sini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Karena bertekun dalam rasul-rasul, pengajaran itu diterjemahkan didakte. Dia bertekun dalam pengajaran itu harus belajar. Saudara kalau nggak belajar stagnan, mandek. Ya, oleh sebab itu belajar baca. Apalagi zaman lo ini masa kini itu saudara bisa lihat Facebook, bisa lihat YouTube, belajar. Jangan berhenti. Otak kita itu kan baru 10% kita pakai, 90% itu disebut giant sleep, raksasa yang sedang tidur. Penelitian menunjukkan kita itu bisa 9 bahasa. Otak kita itu melebihi komputer. Tapi karena kita lebih enak santai, lebih enak tidur, makanya sering baca. Ya. Tidak ada profesor pikun. Belajar firman, baca firman. Dengan belajar otak kita terlatih. Ya, saudara-saudara. Tapi pelajaran itu mesti harus membentuk kita. Sebab pelajaran itu akan menentukan kita berkualitas atau tidak, yang saya singgung beberapa minggu yang lalu. Ya, antara diisi ember yang diisi dengan air dan itu tong yang diisi dengan air dan sampah pasti beda harganya. Apalagi diisi anggur, apalagi diisi emas, lebih mahal lagi. Nah, harga diri kita terletak di mana sih? Salah satunya melalui sikap, karakter, ya, emosi, perilaku. Tapi karakter yang keluar itu gudangnya di dalam hati kita. Oleh sebab itu firman itu harus ada dalam hidup kita. Dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pergi dan jadikanlah semua bangsa itu dan baptislah dengan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajar itu didarikan edukere, dari edukere didaktus. Edukere itu dipanggil keluar untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Edukere itu memiliki arti bahwa memberi makan supaya dia bergizi dan sehat. Jadi pendidikan itu membawa kita itu sehat rohani kita, dan itu tugas orang tua. Anak-anak remaja sehat dan tidaknya mental kamu itu dengan kita belajar firman. Makanya Mazmur berkata, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan
supaya jangan aku berdosa padamu. Kalau di pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, pengkeluarnya pun juga firman Tuhan. Betapa malunya ketika ada guru berkata, Pak, itu orang tua murid sama-sama pakai bahasanya kok begini Pak ya, malu. Ironisnya orang yang percaya pada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kata bertekun dalam pengajaran didaktik itu terus kita belajar. Bertekun dalam persekutuan, kata persekutuan itu koinonia. Bukan hanya sebatas bersekutu, kita bersekutu, kita datang itu. Ibrani 10 ayat 25, jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Kata ibadah itu diterjemahkan sinagogi. Kalau itu ditulis di GBI Baparnas, maka akan berkata, jangan meninggalkan pertemuan GBI Baparnas. Jangan meninggalkan persekutuan, itu juga diterjemahkan koinonia. Tapi kata koinonia itu saudara, itu dari kata koin, artinya mengambil bagian dan memberi. Jadi dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah gereja, adanya saling memberi dan memperhatikan. Baik itu memperhatikan sesama jemaat, jemaat memperhatikan pelayan, pelayan memperhatikan jemaat, gembala memperhatikan jemaat, jemaat juga memperhatikan gembala. Itu koinonia, ya, mengambil bagian. Dia bertekun dalam doa. Ini penting. Doa itu nafas kita. Itu khotbahnya itu Vivian beberapa minggu yang lalu saat tentang Yesus di Taman Getsemani. Doa itu nafas kita sehat dan tidaknya nafas rohani kita tergantung sejauh mana kita doa. Ya, jangan nafas kita sehat tapi doa rohani kita itu kembang kempis. Saudara, doa itu mesti harus kita paksa diri kita untuk berlutut di bawah kaki Tuhan. Doa itu secara pribadi membangun hubungan kita dengan Allah. Itu bukan hanya secara pribadi di rumah, tapi dalam perjalanan kita, waktu-waktu kita bawa mobil, waktu-waktu kita bawa motor, bisa kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara, selanjutnya mereka bersatu. Kata bersatu itu unity. Gereja bukan hanya organisasi. Kalau organisasi perlu manajemen. Saya sebagai manajer, saya harus memanage, saya harus mengatur bagian ini, bagian ini, keuangan ini. Itu saya siap. Organisasi harus rapi. Manajerialnya harus baik. Ya, mana jemaat aktif, mana jemaat tamu, mana jemaat simpatisan, itu harus jelas. Ya, harus jelas. Itu organisasi. Organisasi harus rapi. Ini salah satu kelemahan karismatik dalam organisasi, dalam manajemen gereja kurang. Tetapi gereja itu bukan hanya organisasi saja, melainkan juga organisme yang saling merasakan atau dengan kata yang lain saling berempati. Maka Paulus berkata bahwa gereja itu seperti tubuh. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, yang semuanya saling melengkapi. Kita tidak bisa lulu gua-gua. Ya, lulu gua-gua itu boleh dalam masyarakat soal agama, soal religi. Lulu gua-gua, kamu saya. Kita hanya saling menghormati dalam soal apa? Agama. Tapi kalau soal sosial, masalahmu juga masalahku, ya, kesedihanmu juga kesedihanku, dan ini belum ada kita dapatkan. Nah, organisme itu kalau yang satu sakit, yang lain pun juga merasakan, dan itu mesti harus kita pupuk, saudara. Adanya kepedulian, dia membagi-bagi, dia tulus hati, rela, dia tidak terpaksa atau keberatan. Saudara memberi, saudara mengantar sesuatu kepada hamba Tuhan harus dengan tulus. Tahun ini kita punya program Rehoboth Peduli.
Rebut peduli belum terrealisir. Peduli di sini saling memperhatikan, ya. Ada timbal balik. Dan saudara bisa baca Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. Mereka disukai semua orang, artinya mereka tertarik. Mereka tertarik gaya hidup kita. Kristen itu kan muncul di Antioquia. Yesus kan tidak membawa agama baru. Yesus datang hanya untuk mati di kayu salib. Yesus menunjukkan, merepresentasikan, ya, representatif dari Bapa. Ini loh, orang tidak pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah telah menunjukkan, kata memperlihatkan itu mengeluarkan. Nah, kalau Tuhan Yesus dalam Yohanes 1 ayat 18 itu menunjukkan Bapa, kita harus menunjukkan siapa Yesus. Orang lain kan tidak tahu Yesus itu mengampuni. Dia tahu mengampuni dari saudara bisa mengampuni orang. Ya. Kan mereka nggak tahu bahwa Yesus itu baik. Bagaimana dia tahu Yesus baik? Karena saudara berbuat baik. Oh begitu ya. Agama dia benar. Oh agamanya ini pasti tidak salah. Dia rendah hati, dia lemah lembut. Agama ini yang mesti saya cari. Iman seperti ini yang mesti harus saya cari. Tapi kalau kita mengatakan agama kita agama samawi dari langit, tapi perkataan kita duniawi, perkataan kita hanya caci maki benci, bagaimana orang tertarik? Oleh sebab itu Tuhan menambahkan jumlah bilangan jemaat. Ya, jemaat kita itu sekitar 30 sampai 40 kakak kalau salah. Ya, 30 sampai 40 kakak. Nanti family gathering itu sekitar 100 ya. 100. Ya, 100. Ya, kita masih kurang 12 juta. Ya. Nanti kita di sana satu ada baptisan, kita akan happy di dalam Tuhan tentunya ya. Kita akan menunjukkan satu keluarga ya, bahwa inilah GBI ya. Tapi suatu kali jumlah jemaat kita harus bertambah, sebab pertumbuhan menambahkan jumlah jemaat itulah pertumbuhan kuantitas. Pertumbuhan kualitas mutu jemaat itu akan menciptakan kuantitas. Kenapa sih Pak Pendeta jarang sekali manggil pendeta gembala? Ya nanti minggu terakhir bulan Juli kita ada tamu, so persiapkan tamu. Saya kenal banyak jemaat pendeta, tetapi kita juga banyak hamba-hamba Tuhan yang punya kualitas. Makanya kita punya program khotbah supaya kita berkualitas. GBI mempersiapkan jemaat supaya berkualitas. Sebab hanya orang-orang masuk surga saja yang berkualitas rohaninya. Orang sekalipun dia punya merek pendeta, kalau dia tidak berkualitas, hidupnya tidak benar, dipastikan tidak masuk surga, tidak masuk kerajaan surga, tidak mendiami langit baru dan bumi baru. Bahwa sesungguhnya hidup kita harus mengenal diri kita harus mengidentifikasi diri kita masing-masing. Sebab kita gereja Tuhan, identitas itu yang menyebabkan kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bahkan kita belajar dengan sungguh-sungguh menunjukkan perkembangan progres yang baik ya. Sebagai anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam kisah pengajaran, bertekun dalam doa. Kita harus tetap menggalang, mempererat persatuan. Persatuan ini yang membuat kita kokoh, jemaat kita kokoh. Keluarga yang tidak bersatu, kata Tuhan, akan bercerai. Ya, kalau kerajaan itu tidak bersatu, bercerai-berai, itu akan tidak mungkin dapat bertahan.
Tapi gereja bukan sebatas organisasi yang dipimpin oleh seorang gembala sidang sebagai manajer kalau dalam kelompok Pentakosta tentunya. Tetapi gereja merupakan sebagai organisme, kebahagiaanmu, kebahagiaanku, sukacitamu, sukacitaku, kesediaanmu juga kesediaanku. Oleh sebab itu kita mesti harus peduli. Pemberian kita harus tulus. Ibadah kita harus rela hati, kita tidak terpaksa, sehingga hidup kita disukai banyak orang. Kita harus punya kualitas hidup. Semua orang hidup, tapi kualitas hidup itu tidak tergantung Tuhan. Kualitas hidup itu tergantung kita mengisi pikiran dan hati kita melalui firman dan hidup sesuai dengan firman Allah, sehingga kualitas hidup kita akan menciptakan kuantitas di dalam gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu kehadiranmu Tuhan, aku rindu kemuliaan padamu. Ajar kami mengenal diri kami dengan pasti, memastikan identitas kami sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki tugas yang jelas yang harus kami nyatakan dalam hidup kami. Sebab semuanya menunjukkan kualitas hidup kami, Bapak. Engkau memberikan penilaian sejauh mana kami mengenal identitas kami sebagai orang-orang yang Tuhan telah pilih dan hidup dalam kebenaran yang kami nyatakan sebagai identitas diri sebagai kepala keluarga, sebagai karyawan, sebagai karyawati, sebagai hamba Tuhan, dan juga sebagai jemaat Tuhan, memiliki tugas yang harus kami lakukan.
Engkau yang memberikan penilaian apakah kami sudah melakukan tugas kami sesuai identitas yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu bila kami terus tetap bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa, tetap kami unity, terus tetap kami bersatu dengan ketulusan, dan bila sikap hidup kami boleh menjadi teladan dan contoh bagi sesama. Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Hamba tidak mengerti kesulitan dan masalah mereka, namun Tuhan memberikan kemudahan dalam setiap usaha mereka, setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan berikan hikmat untuk mengerjakan. Bagi jemaat yang belum bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Bagi jemaat yang sudah bekerja, Tuhan akan tolong kami bekerja dengan sungguh-sungguh, dan biar kami diberkati untuk menjadi berkat. Bagi yang sedang kuliah dan sekolah, ajar mereka sekolah dan kuliah sungguh-sungguh untuk masa depan mereka. Bapa, kami berdoa menyerahkan family gathering pada bulan depan. Dana yang kami butuhkan masih banyak, namun kami tahu kalau Tuhan bekerja tidak ada barang yang mustahil. Engkau bekerja melalui kerelaan jemaat, kesetiaan jemaat, loyalitas jemaat, dan mereka bila seluruh jemaat boleh mengambil bagian, kami tidak perlu mencari dana dari luar, sebab kami tahu GBI Bapanas mampu melakukan itu semuanya. Bapak, terima kasih. Panitia yang telah bergelas yang malam bekerja, Tuhan memberkati. Bapak, berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman, sebab semuanya berdampak dalam hidup kami. Dan negeri ini semakin sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo bersama Menteri. Ya, Tuhan memberkati, sehingga sungguh kesejahteraan itu juga boleh dirasakan, dan kami juga boleh menciptakan kesejahteraan di lingkungan kami masing-masing. Sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Namun jemaat Tuhan ingin memberikan persembahan bagimu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan bila dia diberkati untuk menjadi berkat, dan berkat itu berarti untuk pelayanan di tempat ini. Terpujilah namamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai Maranatha yang datang menjemput kita. Haleluya. Di dalam